Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwa Somin dengan NIM B1B12209. Di video kali ini saya akan membahas tentang APBD kota. Untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MPP. Langsung saja kita masuk ke materi, ke pembahasan. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian APBD, fungsi APBD, prinsip APBD, sumber APBD, belanja daerah, penyusunan APBD. Langsung saja kita masuk ke pengertian ke materi yang pertama, yaitu pengertian APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan bersama DPRD, dan juga ditetapkan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi merupakan bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya yaitu tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD sebagai pedoman dan pengeluaran daerah agar terjadi keseimbangan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa prinsip-prinsip APBD terbagi atas. Yang pertama, Ajas Kesatuan. Ajas Kesatuan ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, Ajas Universalitas. Ajas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dan dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, Ajas Tahunan. Ajas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Yang keempat, Ajas Spesialitas. Ajas spesialitas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang keenam,
Yang kelima, ajas akrual. Ajas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang keenam, ajas kas. Ajas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas ke daerah. Yang keenam, yang selanjutnya sumber pendapatan APBD. Sumber-sumber pendapatan APBD yaitu yang pertama PAD yang berisikan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana perimbangan yang terbagi dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pinjaman daerah, penerimaan daerah yang sah. Selanjutnya belanja daerah. Di dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan terbagi atas pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, ataupun fungsi. Klasifikasi ini menentukan pada program dan kegiatan serta jenis belanja daerah tersebut mencakup belanja tidak langsung yang terbagi dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga. Yang kedua, belanja tak terduga, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selanjutnya, penyusunan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Cara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPBD. Yang kelima, penyusunan rancangan Perda APBD. Dan keenam, penetapan APBD. Yang pertama itu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPBD,
dan rencana jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum. Kebijakan umum anggaran. Pada pengaturan ini diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga itu penyiapan Raperda APBD. RK SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan tim anggaran pemerintahan daerah digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Yang keempat itu penetapan APBD. Penetapan APBD menurut Kementerian, ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari saya tentang APBD Kota. Bila terdapat kesalahan dari PowerPoint ataupun penyampaian yang kurang baik dari saya mohon maaf sebelumnya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.